Ya anak saya cuma satu dan saya nggak punya istri mas. Dan anak saya belum pernah lihat ibunya sama sekali. Jadi lahirnya cepat langsung ditinggal karo ibu mas. Kalau anak tanya di sekolahan ngambil rapot gitu kan, biasanya kan ibu kabeh mas. Lah iki kan bapak anak saya tanya, Pak, ibuku nanti tuh Pak kok ora tau nunggoni aku. Ibumu wis tak ejolne rezeki sing akeh. Istri saya dulu sudah teken kontrak sama saya, karena dulu anak saya sempat dijual sama istri saya. Jadi dulu istri saya, waktu pisah sama saya itu sebenarnya nggak pengen nggawa anak, karena dia berambisi untuk mendapatkan laki-laki yang lebih baik, yang lebih bagus daripada saya. Jadi tanpa sepengetahuan saya, anak saya mau diadopsikan ke orang. Bidane dilalah koncoku SMP mas. Jadi waktu mau lahiran, bidanya WA ke saya, kok kamu nggak ada di sini Lek? Istri saya minggat, makanya saya nggak tahu. Ya wes kesini aja. Begitu saya ke sana, ternyata kondisinya anak saya udah mau dibawa orang, akhirnya saya tarik. Kalau kamu nggak mau sama anakmu, jangan seperti itu caramu. Aku bapaknya dan saya mampu, insya Allah, untuk merawat anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Alex Zakaria, saya pemilik Galuh Klasik. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Galuh Klasik itu showroom motor, khususnya kendaraan tua. Jadi mulai sepeda, motor, mobil tua. Mulai dari tahun 1900 ada, Mas. Jadi saya punya motor itu tahunnya 1901, itu 114 tahun. Nah, itu. Sampai sekarang masih bisa jalan. Domisilinya ada di Desa Swalo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Berdiri sejak saya lahir. Sejak anak saya lahir, maksudnya, Mas. Ya anak saya cuma satu dan saya nggak punya istri mas. Dan anak saya belum pernah lihat ibunya sama sekali. Jadi lahirnya cepat langsung ditinggal karo ibu mas. Pertama itu awalnya saya kan bengkel motor, begitu anak saya lahir saya nggak bisa bengkel. Maksudnya kan dari kecil anak saya kan sing nyusoni ya aku. Jadi kalau saya bengkel itu saya merasa keberatan, nggak fokus. Akhirnya saya iseng-iseng motor saya jualin buat modal gitu. Jadi saya bangun motor tua seperti motor-motor ini, saya bangun bagus, saya jual gitu, terus laku, jual lagi, beli lagi gitu, terus sampai sekarang ini. Bengkel saya dari 2006 sampai 2016. Jadi untuk mencari nafkah itu saya dari bengkel. Kalau sekarang saya bengkelin khusus motor-motor saya sendiri untuk seneng, dibuat seneng-seneng gitu. Tapi kalau untuk mainan motor tua, saya ya udah hampir 30 tahun mas. Kok lulus SMA mas? Saya SD udah touring mas. Tidak untuk ditiru ini tapi ini memang perjalanan hidup saya seperti ini. Jadi basic keluarga saya itu memang dari keluarga hobi motor tua. Saya sering diajakin dulu sama almarhum Pak D ke Jogja, ke Malang, kemana-mana gitu. SD itu touring pertama di mana mas? Jogja. Gandolnya mas, sebenarnya bisa naik motor sendiri tapi kan nggak oleh mas. Bahaya gitu. Jadi dulu saya sempat nikah, terus orang tuanya istri nggak merestui, ketika anaknya lahir ditinggal tempat saya, istri saya diambil. Sampai sekarang. Waktu saya pisah sama istri itu nggak direstui gara-gara dulu saya masih bengkel mas. Dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga tuh cukup tok tapi nggak bisa untuk nabung. Mertua saya mintanya ini itu saya nggak bisa nuruti, akhirnya ya wes lah. Sedangkan mungkin ya saya juga nggak menyalahkan mas, karena kan ya memang orang tua punya anak itu pasti pengennya anaknya itu hidup yang layak. Sementara waktu itu memang kondisi saya juga belum layak, rumah masih ngontrak, semuanya masih belum tercukupi. Jadi ya saya nggak menyalahkan dia karena memang ya Tuhan itu gitu mas, memberikan jalan masing-masing. Memang jalan saya seperti itu, nggak ada yang salah. Ya merasakan mas, dulu sempat merasa tidak dihargai. Saya sudah merasa kerja keras, saya tuh nggak suka judi mas, jadi narkoba juga enggak, lain-lain juga enggak. Paling yo tatoan tok, tapi saya tuh udah pray dulu sempat, tapi waktu saya nikah tuh saya udah memang bener-bener stop semuanya. Terus tobat lah yo penak ngomong. Saya udah merasa seperti ini, kerja keras tapi kok masih kurang aja ya. Pasti jadi seorang lelaki merasa kok ndak kajen men dadi wong gitu. Tapi saya tetap bertahan. Tapi akhirnya dia yang nggak bertahan. Akhirnya
oke lah, saya bilang gitu. Kalau anak tanya di sekolahan ngambil rapot gitu kan, biasanya kan ibu kabeh mas, lagi kan bapak anak saya tanya, Pak, ibuku nanti tuh Pak kok ora tau nunggoni aku, ibumu wis tak ejolne rezeki sing akeh. Dan omongan itu sebagian dari doa lah, ternyata tenan, maksudnya dikasih rezeki yang sekian ini. Alhamdulillah, disyukuri ya. Dari awal saya bekerja itu, saya nggak pernah di mindset saya itu saya bekerja untuk mencari uang, terus tak kumpulin banyak sampai sugih gitu, nggak pernah ada di pikiran saya mas. Jadi kalau saya tuh cuma gini mas, saya niatnya seneng dengan apa yang saya lakukan, dan saya percaya, mosok toh yo awake dhewe iki niate ndak aneh-aneh, niate pengen nyenengne keluarga, pengen nyenengne anak, pengen nyenengne awake dhewe, mosok karo Gusti Allah ndak dikasih jalan gitu. Jadi tujuan saya itu, saya dulu yus kerja yang penting anak saya makan gitu mas. Waktu bengkel nggak bisa secepat dulu kan, kalau bengkel sambil ngomong anak tuh kan kalau baru umur sebulan tuh 2 jam sekali kita bangun bikinkan susu gitu. Jadi kalau pagi kan ngantuk banget, nggak bisa fokus ke bengkel tuh. Akhirnya tak jual motor saya mas, motor hobi saya. Kebetulan saya dulu punya Harley King, tak jual dan uangnya cukup buat biayain anak, belikan susu. Bengkel saya semaunya, yang penting saya badannya fit, saya yang bengkel. Kalau nggak fit ya nggak bengkel, kalau ngantuk. Galuh Klasik itu dulu awalnya bukan apa-apa mas, maksudnya saya nggak berangan-angan kok bisa sampai seperti ini. Jadi awalnya kan memang dari kepepet anak saya lahir, saya nggak bisa bengkel, saya jualin motor saya. Dan ternyata setelah motor saya jual, berhubung motor saya bagus, banyak yang tanya, ini dapat motor dari mana? Oh dari Mas Alek itu loh, gitu kan. Akhirnya dari 1 orang nular ke 4 orang, 4 orang nular ke banyak orang. Ya kalau orang itu butuh uang pasti mas. Tapi saya nggak berambisi untuk menjadi, aku kudu sugih, kudu duwe Pajero, kudu duwe Fortuner, enggak. Saya tujuannya cuma seneng-seneng, dan kalau ada tetangga yang nggak kerja, kebetulan saya butuh karyawan, ayo ikut saya kerja, bantuin saya gini gitu. Ya alhamdulillah karyawan sekarang ada 9 orang. Terus showroom juga bisa sampai sebesar ini. Nggak pernah kepikiran di otak saya. Kalau ngonten itu sebenarnya dulu nggak buat market mas, buat nolong orang. Awalnya, makanya saya dulu kan bengkel saya dulu kan ramai mas, alhamdulillah. Dan banyak pelanggan yang tanya, mas kok nggak buka, ini ku rusak, ini cara benerinnya gimana mas, kan gitu. Sementara dia cari bengkel lain kayaknya belum ada yang cocok. Akhirnya dia carinya kan ke saya. Jadi mereka benerin motor sendiri, tak pandu. Daripada saya mandunya lewat WA, saya bikinin video tutorial, nanti linknya saya bagikan ke dia. Dan yang tanya dagangan saya juga, daripada saya ngirimin fotonya satu-satu lewat WA gitu, akhirnya tak bikinin konten. Jadi ready stock motor tanggal sekian yang ada di Galuh Klasik, ada motor ini, terus saya bagikan ke mereka gitu. Jadi nggak sengaja semua mas, semua memang disetting sama Gusti Allah. Saya nggak berpikiran kalau saya bikin channel ini nanti market saya jadi bagus, pemasaran lebih bagus. Dulu nggak ada di pikiran seperti itu. Jadi cuma buat seneng-seneng aja dulu. Tapi efeknya alhamdulillah penjualan semakin bagus. Terus saya bisa mempekerjakan banyak orang. Alhamdulillah seperti itu mas. Momentum itu tahun 2016 juga mas. Jadi saya punya istri, anak saya lahir itu saya nggak punya apa-apa sama sekali mas. Punya saya cuma motor Harley King itu. Ya Amit Nyun Sewu, ini agak membuka aib sedikit, tapi ini bukannya apa-apa, bukan saya menjatuhkan atau gimana, tapi ini buat pelajaran untuk kita semua mas ya. Dulu mertua saya itu sempat minta sembarang barang, saya cukupin dan nggak jadi apa-apa. Aset saya yang dulu itu sampai habis sama sekali mas. Saya nggak punya apa-apa sama sekali. Dan kebetulan dulu teman saya ada yang punya motor. Motornya itu Yamaha 80, Yamaha 75 dan lain-lain banyak banget. Dia nggak bisa jual mas. Dan rumahnya penuh. Bawa aja motornya wes, uangnya belakangan gitu, bantuin jual. Nah, akhirnya tariklah ke rumah gitu. Pak ini tak bikinin konten YouTube nggak apa-apa ya Pak? Yes nggak apa-apa. Akhirnya tak bikinin video, ini motor sekian, tahun sekian, harganya sekian, dijual. Lokasi saya di sini saya sebutkan. Akhirnya banyak orang yang percaya, WA. Akhirnya laku di situ. Terus dari keuntungan saya ngambil motornya temanku itu, modal tak balikin, saya kulak lagi. Dari pasar loak, dari tempatnya bakul-bakul teman-teman gitu. Jadi motor-motor yang dari rongsokan itu yang penting ada suratnya, tak bawa pulang, tak bangun lagi, tak restorasi, tak jual. Seumpamanya beli motor tuh mas, motornya kan jelek. Belinya 500.000, direstorasi habisnya 4,5 juta. 4,5 juta dijual motornya laku 10 juta. Itu uangnya tak belikan motor yang jelek-jelek lagi semua mas. Jadi buat celengan lah mas, buat nabung gitu. Kalau nggarap motor sendiri kan walaupun jadinya berapa bulan kan nggak ada yang marahin. Terus
Ya kalau rezeki itu nggak kemana mas ya. Saya bikin konten, saya dipercaya orang, banyak orang yang nitip dulu pertamanya mas. Nitip motor, tolong bantu jual, ya akhirnya tak bantu jual. Yang penting saya kalau bantu jual itu hitungannya di depan mas. Istilahnya ributnya di depan. Motormu kalau segini gimana? Umpamanya ada motor seperti ini. Ini saya paling bisanya jual biasanya sekitar 12 juta pak. Kalau boleh dibeli 12 juta, saya bantu jual. Saya bilang gitu. Ya wes nggak apa-apa 12 juta ambil tapi uangnya nggak sekarang. Saya bantu jual dulu nanti kalau motornya laku sama tak story 12 juta. Jadi paling saya postingnya 13 juta, nanti ditawar 12,5 saya 500.000 dia 12 juta gitu. Kalau saya paling ya berapa mas? Paling sekitar 100-200an motor paling mas. Klasik semua. Mobil paling cuma ada berapa ya ini 8 unit atau berapa unit ini mas. Klasik semua mas. Banyak yang titipan, jadi teman bantu jual gitu mas. Jadi saya tuh nggak pernah ngejar aset harus seperti apa, nggak pernah. Jadi kalau ada dibagi rata sama anak-anak, cukup. Yang penting anak-anak makan, saya makan udah cukup mas. Ketika kita terpuruk, usaha kita nggak jalan, yang penting kita seneng, itu kita nggak merasa berat. Jadi kayak gini kalau motor semisal nggak laku gitu mas ya, belum laku gitu ya. Ya udah saya pakai hari-hari. Nanti paling saya dapat uang udah dapat dari konten, dapat uang dari gitu wis cukup. Yang penting bisa dinikmati. Kalau lebih alhamdulillah gitu mas. Jadi nggak tak porsir ini harus laku berapa, toh saya nggak punya utang kok mas. Jadi wis cukup toh, nggak ada utang sama sekali mas. Jadi nggak pernah punya utang, jadi wis aman. Saya kan seneng jalan-jalan mas. Kalau kita udah pernah jalan mas, itu kita luar biasa, kita bisa menerima hidup. Jadi kalau saya keluar mas, saya tahu orang yang rumahnya dari batu. Ada yang orang hidupnya cuma makan gaplek. Jadi saya untuk bersyukur seperti itu. Wah, saya bisa makan nasi, bisa makan ayam, saya bisa makan mixu. Saya bisa ngajakin anak saya jalan-jalan ke alun-alun. Tak syukuri banget bisa jalan-jalan ke pantai, makan ikan bakar walaupun nilainya nggak seberapa, cukup banget mas. Timor Leste atau Malaysia? Di sana minus mas, di Timor Leste itu uang nggak ada artinya di sana mas. Khususnya daerah yang masih Indonesia mas ya, mungkin daerah Kupang. Kalau sampean pernah lihat di SD Saenam mas, di SD Saenam itu masuknya di Kupang, itu nggak ada siswa yang sekolah pakai sepatu, cuma beberapa aja. Buku pun nggak lengkap. Jadi saya bersyukur banget, di sekolah anak saya masih ada buku, masih ada meja, sekolahnya masih layak, alhamdulillah tak syukuri. Gitu. Pakai motor apa mas ke sana? Super Cup itu mas, motor yang jelek itu. Itu motor tahun 81. Tipsnya ya iso bengkel dhewe, ra iso bengkel dhewe remuk ning dalan. Kalau mau touring pakai motor tua mas. Kecuali kalau pakai motor-motor yang gede, Harley atau apa itu oke lah anti trouble. Kalau saya jujur aja kurang pede kalau touring pakai Mugi. Saya lebih seneng touring pakai motor tua. Lebih humble di jalan. Lebih banyak orang yang menyapa dan kesannya nggak arogan gitu kalau pakai motor kecil itu mas. Jadi saya tuh orangnya gini mas, saya kalau ada motor laku mas ya, itu 100.000 keuntungannya saya sisihkan, itu buat biaya saya seneng, buat ngapresiasi perjuangan saya sendiri. Sisanya untuk keluarga, untuk anak-anak dan lain-lain. Jadi kalau nanti udah untungnya terkumpul, semisal udah dapat 10 juta atau 20 juta, ya wes jalan gitu. Jadi memang nggak pernah ada prepare, nggak pernah ada apa-apa sama sekali. Jadi saya touring tuh nggak pernah milih-milih motor yang di depan rumah, yang ready ya situ yang tak gas. Terus biar berjalan aja sesuai dengan angen-angen, enaknya angen-angen seperti apa gitu mas. Kalau showroom itu ada 6, tapi ya kadang ada yang titipan, ada yang punyanya sendiri gitu mas. Di sini terus ada di depan situ mas, gudang saya ada di depan situ. Terus ada yang di Rejosari gitu. Tapi ya cuma motor-motor rosok-rosok seperti ini mas. Nggak ada yang wah gitu, nggak ada. Pokoknya intinya buat seneng-seneng gitu. Dari usaha saya udah dapat rumah, udah dapat mobil, udah dapat barang-barang, udah dapat. Alhamdulillah, tapi belum dapat istri lagi mas. Udah dapat karyawan segini banyaknya dan karyawan juga pure cuma kerjanya di sini. Karyawan saya punya anak istri semua, saya udah bisa mencukupi mereka. Alhamdulillah. Kalau karyawan yang di sini kebetulan kan ada 9 orang, belum karyawan yang di luar. Maksudnya karyawan yang di luar tuh yang rekanan-rekanan gitu mas. Jadi ada bengkel cat yang khusus ngerjain motor saya aja, ada bengkel las yang khusus ngerjain motor saya aja gitu ada. Nggak ada, kalau motor itu nggak ada yang harus dibanggakan.
Bangga itu kalau kita udah bisa nyukupin orang banyak, bisa membahagiakan orang tua, bisa membahagiakan anak, itu kebanggaan. Kalau motor itu, kalau kita banggakan jadi berhala, Mas. Kalau mainan motor tua itu kebanyakan biasanya orang tuh gini, membanggakan motor. Saya punya motor full original, ini nggak semua orang punya kayak gini. Saya rawat, saya ulus-ulus di apa-apain. Kalau ada orang yang dibahas, cuma motornya itu aja. Itu saya nggak seneng. Jadi saya, motor tuh cuma sarana untuk kita membahagiakan diri, sarana untuk kita bertemu dengan teman-teman di luar, sarana untuk silaturahmi, sarana untuk kita mencari rezeki. Berarti yang dimaksud berhala adalah ketemu titik bahas motornya lecet iki kesempet-sempet. Wah, ya itu Mas. Memberhalakan motor, jadi dia memuja-muja motor. Ada loh Mas, orang itu yang saking pengennya beli motor ini nggak keturutan sampai utang bank beli motor gitu kan, ada Mas. Jadi kebetulan motor yang saya mainin Mas, kayak motor-motor seperti ini harganya kan nggak murah Mas, harganya 80-100 juta. Jadi mereka sampai rela beli motor dengan uang bank, sementara anaknya di rumah masih butuh sekolah dan lain-lain, itu sampai kobel-kobel itu ada. Jadi saya bukan tipe orang yang sampai seperti itu untuk bahagia. Niatnya kan pengen bahagia Mas, punya motor. Di sisi lain ada seseorang yang berkorban di situ. Jadi rongsokan yang sudah ditata dengan baik. Hampir semua dagangan di tempat saya itu Mas, dulunya motor pengaritan yang saya rubah jadi motor bagus. Ya sesekali saya nemu memang motor yang bener-bener original, bener-bener bagus gitu. Ya sering juga seperti itu Mas. Tapi kebanyakan motornya yang motor udah jelek, yang penting saya lihat Mas, frame-nya masih bagus, rangkanya masih bagus, umpamanya saya restorasi, ini nanti masih bisa bagus lagi dan layak, gitu baru saya restorasi, saya benerin gitu Mas. Kalau rongsokannya motor Jepang, kayak Yamaha V80, Yamaha L2 gitu, itu paling ya 1 juta, 1,5, terus dibenerin lagi, nanti jualnya 10 juta. Tapi untuk benerin kan nggak butuh sedikit uang, kan ya juga lumayan spare part-nya. Tapi kalau rongsokannya motor Eropa atau Amerika mahal. Kalau kadang-kadang tuh gini Mas, jadi saya budget Mas. Kalau motor belinya seumpamanya 1,5 juta, dan itu pun motor saya pilih Mas. Ini masih bisa direstorasi dengan budget segini apa enggak? Kalau masih bisa direstorasi dengan budget 5 juta, oke saya ambil motornya. Jadi saya ambil 1,5 juta buat motor, katakanlah 2 juta untuk ngidupin pajaknya, kan udah 8,5 juta, saya jualnya 10 juta. Saya kan untung 1,5 juta. Nah, tapi kan untuk restorasi itu sendiri paling 1 bulan biasanya Mas, bisa lebih kadang. Pernah beli motor udah terlanjur direstorasi, udah cakep, bagus, keren, lakunya lama gitu. Tapi berhubung kembali lagi ke seneng Mas, saya udah restorasi motor sedemikian rupa, saya udah seneng sama motornya, ya udah nggak laku, saya nikmatin, saya pakai sendiri, saya ngopi. Tapi saya yakin itu nanti kalau saya seneng pasti ada yang lebih seneng. Saya aja seneng, nanti ketemu orang, oh motornya kok apik men Mas. Kalau saya pakai motornya itu seneng, pasti udah ada orang yang lebih seneng, akhirnya ditanya, dijual nggak Mas? Dijual, laku. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah punya motor yang nggak laku. Alhamdulillah laku semua. Kalau misalkan Mas, dengan udah restorasi terus ternyata nggak nyong, wah ini kok ngawur men Pak. Wah sering. Jadi saya dapat motor 1,5 juta ditawarin sama orang. Nah ternyata saya ambil di rumah, loh motornya bagus, nggak perlu direstorasi, udah langsung bisa dijual, lakunya 10 juta. Itu pernah. Jadi kalau jualan motor tua itu kan nggak ada pasarannya Mas, motor itu berapa. Kan tergantung barang Mas ya. Kalau barangnya bagus kita yang jualnya mahal. Kalau barangnya jelek ya kita ngomong jelek, kita jualnya murah. Bahkan saya kalau jualan di Facebook saya, di YouTube saya Mas, saya nggak pernah melebih-lebihkan barang saya. Saya pasti ngomong kalau motor tua butuh perawatan, kalau belum siap mainan motor tua, jangan beli motor tua. Jadi saya nggak pernah melebih-lebihkan barang saya gitu. Mas, motor kalau di tempat saya jalan semua Mas, nggak ada yang motor dongkrok. Kecuali kalau saya dapat bahan dongkrok terus ada yang mau, itu saya jual dongkrok. Ada banyak di gudang saya, masih masa peremajaan. Jadi ada beberapa part yang harus saya reproduksi, jadi partnya udah nggak ada dibeli, akhirnya saya bikinin sendiri gitu Mas. Lah, usaha saya ada beberapa ya Mas. Jadi saya kan jualan kaos juga, terus dari sosmed saya juga udah bayaran. Tapi saya yakin nggak mungkin nggak laku motor seperti ini Mas. Kalau usaha biar nggak membebani pikiran, itu berawal dari seneng. Kalau saya aja seneng, pasti banyak di luar yang lebih seneng dari saya.
Dan kebetulan komunitas motor yang saya rangkul kan banyak, Mas. Jadi saya sering nyponsorin acara ini. Dan mereka semua udah tahu lah track record saya mainan motor seperti apa. Yang motor saya jual itu kualitasnya seperti apa, pasti nyariin saya. Rata-rata langganan saya malah luar kota semua, Mas. Yang banyak itu Bali, Jogja, Bandung, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua. Bisa kirim ke sana ya? Bisa. Macam-macam, Mas, pakai ekspedisi. Kalau enggak, semisal kirimnya ke Makassar gitu kan, saya antar ke Surabaya, saya seberangin ke Makassar, nanti di sana diambil gitu. Jadi sambil ngirim itu saya sambil jalan. Motor ya bener-bener sehat saya bawa jalan. Kalau orangnya pengen cepet ya pakai ekspedisi kayak kargo gitu, Mas. Kalau pesawat enggak mahal pesawat, Mas. Jadi kayak JNT Kargo, Pandu Logistik seperti itulah. Ya alhamdulillah kalau ekspedisinya terpercaya aman, Mas. Semisal patah lampu sen spion itu wajar lah kalau di ekspedisi, Mas. Kalau orangnya di sana memahami, yes alhamdulillah. Kalau nggak memahami paling kita ganti spare part, kita kirim ke sana seperti itu, Mas. Jadi kita tetap tanggung jawab. Paling laku tertinggi berapa, Mas, di sini barang? Hampir 1 M. 1 unit mobil hampir 1 M. Chevrolet Impala full original dulu sempat laku 790 juta. Yang beli orang Jakarta apa Bandung ya lupa saya. Jenengan pulaannya berapa, Mas? 400 kalau nggak salah dulu, Mas. Jadi untungnya segitu. Kalau motor? Motor 600 juta apa ya? 1 unit motor. Norton Dominator. Norton Dominator itu produksi Inggris, Mas, tahun 61. Dan kebetulan suratnya komplit, pajaknya hidup. Motornya itu 750 cc, twin, jadi pistonnya 2. Itu lakunya 680 juta. Orangnya langsung datang ke sini. Saya belinya 400 apa berapa dulu itu. Mana belinya dari luar gitu? Belinya dari Gorontalo. Jadi motornya itu dongkrok. Kebetulan pemain motor juga. Akhirnya saya beli, sampai rumah saya benerin, lakunya segitu. Kalau seneng tuh gitu, Mas. Contohnya dulu, saya itu kan nggak ngira, Mas. Kayak motor Vespa PTS itu kalau sekarang harganya bisa sampai 70-80 juta. Jadi dulu tuh waktu saya seneng, saya masih bengkel, Mas. Itu saya sempat, Mas, beli Vespa PTS itu harganya 500.000, 600.000. Saya kumpulin terus gitu, Mas. Itu begitu harganya mahal, saya restorasi, saya keluarin dengan harga yang udah 40 juta, 50 juta. Belinya masih 500.000. Namanya orang nggak seneng itu pernah, Mas. Kayak semisal dulu waktu saya bengkel, Mas. Saya dulu waktu bengkel, jadi dulu saya tuh dari Kalimantan ke sini, Mas. Orang tua saya kan di Kalimantan. Nggak asli sana, tapi tran di sana. Dari Kalimantan ke sini, di Kalimantan saya bermasalah. Saya pernah dibacoki orang, Mas, di sana, Mas, gara-gara balapan. Ini tangan saya sampai ratusan jahitan, sampai ke boyok-boyok sini. Di Kalimantan saya merasa, oh hidup di sini kok keras banget. Saya tinggal di Jawa. 14 tahun atau 15 tahun. Saya dari kecil memang hidup saya keras, Mas. Saya dulu sekolah, bukannya saya sombong, Mas ya. Keluarga saya itu keluarga orang pinter-pinter. Maksudnya pinter bukan dukun loh ya, tapi pinter. Otaknya itu masih bisa diasah. Mulai adik saya, anak saya dulu sekolah ranking 1 terus, Mas. Tapi dulu waktu saya sekolah, bapak saya bangkrut, saya nggak nutukin sekolah, terus akhirnya saya merantau ke Kalimantan, ngikutin orang tua saya di sana. Di sana dilalah kok kehidupan keras banget, salah dikit dibaca orang. Saya balik ke sini, ke Tulungagung. Saya buka bengkel di Tulungagung, baru 3 bulan di Tulungagung mulai dipercaya orang, Mas. Bengkel saya kebobolan orang, dicuri orang, Mas. Waktu itu saya gantiin motor yang hilang itu 200 jutaan di situ, Mas. Itu saya di sini masih ngontrak, belum punya apa-apa, uang 10 juta. Modelnya piye saya belum pernah lihat sama sekali. Terus di situ saya belajar hidup senang, belajar ikhlas itu di situ, Mas. Ngejoli uang 200 juta sampai saya stres mau bunuh diri beneran ini. Nggak bunuh dirian. Saya sempat beli baygon mau saya minum. Wah, hidup saya sampai segitunya. Jadi saya pinjem uang ke sana ndak diterima, pinjem uang di sana ndak diterima. Dan saya waktu di Dongsoko ditolongin sama Mbah Murdi namanya. Mbah Murdi itu teman saya, kayak bapak saya sendiri, wes gadekno ya. Kebetulan dia kan guru, SK aku gadekno buat ganti rugi itu. Akhirnya saya gadekan, saya dapat uang, saya ganti rugi motornya orang-orang itu. Zaman semono saya utang 50 juta, saya ganti rugi 1 dulu, 1 saya semayani. Saya kasih omongan, Pak, kalau mau nungguin, saya berusaha untuk ganti. Kalau nggak mau, sampean nggak percaya sama saya, sampean mau ambil langkah seperti apapun saya terima, saya bilang gitu. Dan alhamdulillahnya orang-orang itu memahami kondisi saya, akhirnya saya ganti rugi 1 persatu. Dan alhamdulillah berjalannya lancar banget, saya nggak merasa keberatan. 200 juta
juta itu selain dari SK kan cuma 50 juta mas, 150 jutanya dari mana? Ya dari saya bengkel, saya kumpulin, alhamdulillah bengkel saya juga nggak umum ramenya mas. Jadi setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Kalau saya dulu nggak kehilangan motor itu mas, dan bengkel saya nggak viral se-daerah saya, pasti nggak akan seperti ini. Viralnya kan, wah bengkelnya mas kayak tas kecolongan, mosok atau kecolongan bengkelnya di yang sana itu loh bengkelnya kecolongan kan. Kalau kita habis kemalingan pasti rame mas satu kampung itu mas. Jadi satu kampung akhirnya ngerti saya tuh ternyata bengkel di situ. Akhirnya benerin motornya di situ. Terus kadang mas aku cariin motor seperti ini mas daripada aku keblocok. Ayo mas ikut saya lihat motor. Nanti kalau motornya bagus saya beli dan saya dapat fee dari situ. Makanya saya nggak pernah mempermasalahkan semua yang sudah terjadi. Itu baik, itu buruk, ternyata itu hanya ujian dari Tuhan, mas. Jadi orang itu dikasih ujian seperti ini, masih percaya nggak kamu sama Tuhanmu? Kalau masih percaya, nanti kita diberi ujian lebih berat lagi. Nanti kalau terselesaikan, ujiannya lebih berat lagi. Itu pasti. Dan kalau kita udah menerima ujian seberat apapun dengan ikhlas, walaupun ujian dari Tuhan berat, kita nggak merasa keberatan. Kayak anakku yang lahir tanpa ibu, biasanya lahir tanpa bapak, ini lahir tanpa ibu. Saya tidak merasa keberatan kok. Dan semua masih tercukupi. Asal kita percayalah, Gusti Allah itu sudah memberikan realnya. Jadi semuanya kita itu cuma sepur mas, yang lewat seperti itu aja. Cuma sama Gusti Allah kita diberikan rel, kita cuma ngikutin relnya aja. Gusti Allah mau mengarahkan kita kemana. Nggak ada yang berat, yang penting kita ikhlas sebenarnya. Ujiannya apa mas? Ujiannya? Oh, nggak ada ujian sekarang, udah kayaknya udah lulus. Lulusnya itu bukan berarti kita ndak ada ujian mas ya, ujian itu pasti ada terus mas. Tapi ketika kita ikhlas menerima itu semua kita udah lulus. Ya sekarang tetap ada ujian kayak motor ndak bayar, dijual ndak bayar, wah banyak mas. Pernah motor kecolongan, pernah sering, tapi ya wis diikhlaskan aja, wis dinikmati aja, prosesnya memang seperti itu. Wah, istri saya udah nggak berani nyuruh saya balik. Istri saya dulu sudah teken kontrak sama saya, karena dulu anak saya sempat dijual sama istri saya. Jadi dulu istri saya, waktu pisah sama saya itu sebenarnya nggak pengen nggawa anak, karena dia berambisi untuk mendapatkan laki-laki yang lebih baik, yang lebih bagus daripada saya. Jadi tanpa sepengetahuan saya, anak saya mau diadopsikan ke orang. Dia minggat dari rumah, dilalah kalau Tuhan sudah mempertemukan. Bidane dilalah konco SMP mas. Jadi waktu mau lahiran, bidannya WA ke saya, istri saya mau melahirkan di era Medika Ngunut zaman dulu. Kok kamu nggak ada di sini, Lek? Istri saya minggat, makanya saya nggak tahu. Ya wes kesini aja. Gitu. Begitu saya ke sana, ternyata kondisinya anak saya udah mau dibawa orang, akhirnya saya tarik. Mau saya ambil ke jalur hukum, saya kasihan. Akhirnya kamu nggak saya teruskan ke jalur hukum, yang penting kalau kamu nggak mau sama anakmu, jangan seperti itu caramu. Aku bapaknya dan saya mampu, insya Allah untuk merawat anak ini. Atas dasar seneng sama seneng kalau saya dan istri saya, tapi orang tuanya itu nggak merestui. Jadi orang tuanya ini pengennya punya mantu yang pegawai negeri, yang uangnya banyak gitu mas. Kalau sama saya dulu hidup kan susah, jadi pengennya anak istri saya tuh dikenalkan lagi sama orang yang lebih bagus, yang lebih kaya, yang lebih gitu. Dengan catatan mungkin ojo nggawa anak. Ya kalau orang tua saya balung gajah piye toh mas, wong waktu saya pengen ngerintis usaha bangkrut toh. Ya alhamdulillah saya akhirnya dikasih tanah di sini ini mas. Daripada dijual tanahnya kamu pakai aja Lek. Jadi tanah ini tanah ibu saya. Tinggal di sini, saya bangunin di sini. Dulu ibu saya di Kalimantan, saya ngomong saya pengen membahagiakan ibu saya. Wes bu, ojo kerja di Kalimantan, pulang aja ke sini. Biar saya yang kerja, sekarang ekonomi saya udah mulai tertata. Pulang bantuin saya ngopeni anak saya ini. Tapi memang bener mas, orang sukses itu nggak cuma sekedar banyak uang. Tapi orang sukses itu sukses menerima segala keadaan, sukses bisa membahagiakan orang tua. Kadang orang tua itu pengennya nggak cuma dikasih uang yang lebih mas. Orang tua itu ternyata senengnya mas, ketika anaknya rukun, ketika anaknya baik dengan orang tuanya. Orang tuanya pengen apa, kita bisa mencukupi. Maksudnya mencukupi itu bukan kita nyotawai duit, enggak. Mencukupi batinnya, kita ngobrol sama orang tua dengan baik. Itu poin banget. Jadi menurut saya orang bahagia itu bukan orang sing sugih duit, mobil oke. Kadang orang tuh kerja setelah sukses malah jadi babu.
banyak mas orang yang kerja setelah sukses dia ndak bisa menikmati. Dia terlalu kepikiran dengan wah usahaku kok mlaku ra yo iki kudune wayahe wis bayar ngene, kudune anak buahku ngene, kudune iki mung duit iki mlebu rono, iki duit iki mlebu rene. Akhirnya kan dia ndak menikmati, dia nggak bisa santai, nggak bisa nikmat. Uripe mek panggah kepikiran dengan dunyane dhek, dengan bondone dhek. Jadi orang melihat orang itu kaya raya, punya mobil, punya apa. Ternyata dia yang jadi budaknya harta itu. Dia tidak memanfaatkan hartanya untuk bahagia, untuk menyenangkan orang tua. Bahkan kadang lali karo wong tuane. Orang tuanya butuh ini, dia punya uang tapi bu ini uangnya masih untuk ini dulu. Anaknya pengen ini, uangnya masih untuk ini dulu, diputar dulu, diinikan dulu. Kan percuma kaya, percuma punya uang banyak. Kalau saya menikmati walaupun punya saya nggak seberapa, Mas. Yang saya ingin sampaikan kepada ibu sama anak ya, pokoknya tetap ikhlas menjalani hidup seperti apapun kondisinya, yang penting disyukuri dan ingat kepada Tuhan. Kita hidup ini cuma berdasarkan apa yang sudah Tuhan berikan. Kita cuma menjalani, tetap usaha, ojo ngopeh hidup ikhlasnya terus layah-layah ndak. Tetap berusaha, tapi jangan terlalu keras-keras banget sampai utekmu meledos. Yes, kerja, tetap bekerja, tetap berusaha semampunya. Jadi semua itu nggak perlu dioyo. Ibu saya juga yang pengen saya sampaikan ke ibu, ke anak saya cuma itu. Jadi kalau mereka tahu video ini, Yus, semua keluarga saya memang seperti itu kok, Mas. Nggak pernah ngoyo, wis santai selalu. Saya Alex, owner dari Galuh Klasik, yang beralamatkan di Desa Swalo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kalau mau beli-beli motor, teman-teman bisa langsung hubungi admin. Nomornya admin saya di deskripsi sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.